Shalom saudara-saudari terkasih, dalam refleksi Gemah hari ini kita akan kembali menenangkan hati kita dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu di saat ini kami boleh kembali menikmati waktu ini ketika kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami sehingga firman-Mu boleh sungguh membawa kesegaran dan kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, refleksi Gemah hari ini didasarkan dari firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Namun saat ini saya hanya akan membaca ayat ke-18 sampai 20 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada Raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Mengenai perkataan yang kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini, dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pernahkah Anda kehilangan barang berharga atau hewan kesayangan? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Tentu sangat sedih, bukan? Namun, sebaliknya bagaimana perasaan Anda jika barang berharga atau hewan kesayangan itu ditemukan kembali? Anda pasti merasa sangat senang dan Anda pasti akan menjaga dan merawat binatang atau benda kesayangan itu dengan lebih baik lagi agar tidak hilang lagi. Saat rumah Tuhan diperbaiki, Imam Besar Hilkia menemukan kembali kitab Taurat, yaitu 5 kitab Musa. Penemuan kitab Taurat itu bermula dari keinginan Raja Yosia, yaitu raja yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan saat itu untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan setelah menemukan kembali kitab Taurat itu dan setelah mendengar isinya, maka perasaan Raja Yosia bercampur aduk. Dia sedih, menangis dan mengoyakkan pakaiannya karena ia sadar bahwa nenek moyangnya dan rakyatnya telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan sedang marah kepada mereka. Tuhan akan menghukum dan mendatangkan malapetaka atas seluruh Yehuda. Namun Tuhan berkenan kepada Yosia saat ia melihat Yosia benar-benar menyesal dan bersedia merendahkan diri di hadapannya setelah mendengar firman Tuhan yang dibacakan. Pada saat itu Yosia dan bangsa Israel bukan sekadar menemukan kembali kumpulan kitab yang hilang. Namun, mereka juga telah menemukan kembali kehidupan mereka bersama Tuhan yang selama ini hilang. Mereka menemukan kembali kehendak Tuhan dan membawa mereka kembali dalam relasi bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita memiliki banyak kemudahan untuk bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tersedia dalam berbagai media cetak dan online, seperti dalam refleksi Gemah hari ini. Namun, apakah saudara masih membaca firman Tuhan? Apakah saudara masih dengan tekun merenungkannya? Apakah saudara mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak hal yang dapat membuat kita menjauh dan terhilang dari relasi kita bersama dengan Tuhan.
Namun, biarlah pertemuan kita dengan firman-Nya setiap hari boleh membawa kita kembali dalam relasi bersamanya. Mari kita kembali berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang mengasihi kami, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami di dalam kami hidup berelasi dengan Engkau. Banyak hal yang dapat menjauhkan kami, membuat kami terhilang dari relasi bersama dengan Engkau. Namun biarlah sebagaimana Yosia dan bangsa Israel yang kembali kepadamu setelah kembali bertemu dengan firman-Mu, biarlah itu juga yang kami alami setiap hari ketika kami berjumpa, mengalami relasi bersama dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh sungguh kembali, terus menikmati persekutuan di dalam sepanjang hidup kami. Kami tidak terhilang. Kami bisa terus berjalan bersama denganmu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari terus nikmati dan jalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.